Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gia Farana Sembiring dari mahasiswa Politeknik Wilmar Basin Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspirasi saya ataupun gagasan saya tentang mosi yang akan disampaikan, yaitu kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Contohnya Mixed Martial Arts. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa sebelum kita menemukan titik terang dari mosi tersebut, kita harus mengetahui latar belakang dari feminisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial ataupun gerakan politik dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam menerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan profesional yang setara dengan laki-laki. Dan di sini gerakan feminis telah terus dikampanyekan hak perempuannya, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kesetaraan gender di Indonesia sendiri, yaitu negara kita semua. Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ataupun Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau yang disingkat dengan CEDAW sejak 22 tahun yang lalu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dan dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW sendiri, pemerintah Indonesia menyadari bahwa masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Dan diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Dan pada tahun 2000, Presiden Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan pembangunan ataupun Impres PUJ. Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Dan untuk memperkuat payung hukum pengarusutamaan gender, maka tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA menyusun draft rancangan peraturan pemerintah ataupun RPP tentang pengarusutamaan gender. Dan dari aspek filosofis, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan filosofis pentingnya Undang-Undang KKG, terutama sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung bahwa keadilan berlaku bagi setiap manusia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi lain, yaitu pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals atau SDG, atau istilah resmi pemerintah adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun TPB, yang terdiri dari 17 tujuan ataupun goal dan 169 sasaran ataupun target. Dalam TPB tersebut dalam satu tujuan, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dan tujuan 5 SDG tentang mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan memiliki 5 target, yaitu 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi. 2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan. 3. Menghapuskan semua praktik-praktik yang membahayakan. 4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan. Dan 5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi. Dan dari visi dari 5 tujuan pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang tengah berjalan di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MMA yang sesuai dengan mosi kita pada hari ini, yaitu dengan nama berbahasa Inggris yakni Mixed Martial Art atau MMA. Olahraga yang ini lebih dikenal dibandingkan jika disebut dengan seni bela diri campuran. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke inti dari MMA, latar belakang MMA ini harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu adanya gabungan teknik bela diri. MMA merupakan gabungan dari teknik menyerang tinju atau Muay Thai, karate, taekwondo, dan banyak lagi ilmu bela diri. Sedangkan teknik bantingan kucingan dan taekwondo banyak berasal dari judo, jujitsu, dan gulat. Kelahiran MMA harus mengikuti juga dan munculnya Ultimate Fighting Championship atau UFC. Dan selanjutnya adalah berawal dari UFC. Mengenai sejarahnya, MMA sebagai olahraga modern tidak lepas dengan sejarah kemunculan UFC. UFC perdana dibuat pada tahun 1993 di Nevada, Colorado, Amerika Serikat. Dan selanjutnya adalah evolusi peraturan MMA. Seiring waktunya berjalan,
dan keinginan besar dari pendiri awal UFC untuk menjadikan MMA sebagai ajang dari olahraga yang diakui peraturan demi peraturan melapisi tiap ajang UFC. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari pemeran wanita dari MMA sendiri, yaitu ada Priscilla Hertati, atlet MMA berdarah Batak dalam momen ikut rayakan ulang tahun Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-75. Awalnya Priscilla Hertati ini tidak ingin mengikuti MMA ini karena dia adalah orang yang feminim dan kebanyakan dia bergaul dengan perempuan. Namun salah satu dari kerabat keluarganya untuk menyarankan ia mengikuti MMA untuk menjaga dirinya lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada bintang MMA berdarah Jepang Korea Yoshihiro Akiyama, pegulat legendaris asal India Ritu Pulgat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aspirasi saya yang lainnya, yaitu Priscilla Hertati tidak ingin mengubah citranya menjadi tomboy karena dia seorang petarung. Dan di tengah MMA ini saya akan menjelaskan kesimpulan saya dari mosi pada hari ini, yaitu bisa menjadikan sebagai acuan bagi setiap sosok perempuan di Indonesia untuk membuktikan kapasitasnya di berbagai bidang, tidak terkecuali dengan cara beradu kemampuan di bidang bisnis dalam raga dalam ajang apapun. Wanita dan pria itu kodratnya sama. Apalagi sudah adanya kesetaraan gender, dan MMA juga berguna untuk membangun karakter yang lebih disiplin, menaikkan percaya diri dan rasa untuk saling menghormati dan juga konsentrasi, dan untuk menjadi atlet yang saja untuk ditunjuk untuk kalangan yang menjadi kesehatan, dan agar kita dapat bela diri dalam suatu hal yang tidak menyenangkan di jalanan. Dan di sini saya Gia Fernanda Sembiring sebagai mahasiswa mendukung adanya MMA bagi perempuan. Terima kasih.